Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ego. Seperti biasa, saya memberikan informasi tentang dunia perbankan dan seputar permasalahan yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa video saya ini di-subscribe dan dikasih komentar ya. Jangan lupa juga kasih like juga. Jadi kali ini saya mengangkat masalah bagaimana nasib nasabah pada saat kondisi sekarang ini PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Sedangkan kita tahu, dengan pembatasan ini, kondisi usaha pasti kondisi cenderung menurun. Makanya dalam usaha, kita harus melakukan inovasi, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan zaman, misalnya secara online. Kalau statusnya karyawan, bisa juga kendalanya itu dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja. Mudah-mudahan dijauhkan masalah itu ya. Nah, dengan kondisi ini tentu nasabah akan kerepotan masalah pembayaran cicilan ke pihak bank atau lembaga keuangan. Apakah pemerintah tidak memikirkan ataukah pihak bank tidak memikirkan hal itu? Kegiatan pemerintah kita tidak boleh melawan. Dengan kondisi seperti ini, pasti kalian kerepotan bagaimana membayar cicilan sedangkan usaha tidak jalan. Begini my friend, pihak bank atau lembaga keuangan berpatokan kepada Bank Indonesia dan OJK. Jadi kalau ada instruksi dari OJK ataupun Bank Indonesia, mereka pasti menjalankan. Tapi kalau instruksi dari pemerintah, tentu mereka bukan tidak mau menjalankan, tetapi jalurnya itu berbeda. Jadi tidak ada salahnya pada saat ini, kondisi yang sulit ini, kalian tetap mengajukan penangguhan kredit atau minta direstruktur. Masalahnya, pemerintah kan sudah memberikan namanya stimulus. Yang dulu itu dari pihak OJK. Namun kondisi ini di lapangan pasti akan berbeda. Berbedanya itu bukan masalah apa-apa. Dikarenakan dalam stimulus itu semua wewenang dan keputusan dikembalikan ke pihak kreditur atau bank dan lembaga keuangan lainnya itu. Pemberi kredit ya. Pasti ya pemberi kredit itu berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan. Walaupun kecil. Jadi ada 3 kategori yang mereka berikan. Yang pertama membayar hanya bunga. Yang kedua hanya bayar pokok. Yang ketiga tidak bayar sama sekali. Pasti yang tidak bayar sama sekali ditangguhkan ini kecil kemungkinan mereka akan berikan. Pendapatan mereka itu dapat dari mana? Pasti pendapatan mereka dari pendapatan bunga. Jadi 2 pilihan ini mereka berikan. Bisa nggak yang ketiga ini diberikan? Bisa aja. Tapi apapun ceritanya lah. Selagi itu meringankan kalian, kalian ikutin aja. Tapi kalau memberatkan, ya mau diapakan lagi. Makanya saya wanti-wanti pada teman-teman semuanya. Ajukan secara tertulis. Mau diterima atau tidak, itu urusan mereka. Keputusan dan wewenang ada pihak bank. Kita hanya mengajukan. Mengajukan tidak ada salahnya dong. Dengan mengajukan secara tertulis itu, kalian sudah membuktikan bahwa kalian itu ada itikat baik untuk bagaimana memberikan solusi ini. Solusi kredit kalian itu jangan sampai terjadi namanya macet. Kita anggap kejadian jelek aja lah ya. Kalian sudah tidak mampu lagi, usaha bangkrut. Tidak bisa bayar lagi. Dan misalnya kalian punya jaminan. Kalian tetap mengajukan secara tertulis. Dengan mengajukan secara tertulis itu, kalian memiliki bukti bahwa kalian sudah mengajukan ke pihak bank. Misalnya terjadi lelang, jaminan kalian mau dilelang, kalian bisa mengajukan keberatan. Jalurnya pasti melalui jalur pengadilan. Kalian memiliki bukti yang kuat bahwa bukan kalian tidak mau membayar, itikat baik kalian itu sudah ada. Itu buktinya. Misalnya jaminan kalian itu mau dikosongkan oleh pihak bank. Misalnya pihak bank, udah Bapak, Ibu, pokoknya saat ini harus keluar. Saya kasih waktu 1 minggu. Keluar dari rumah ini, kosongkan rumah ini. Nggak segampang itu, Ferguson. Yang bisa mengosongkan jaminan itu adalah pengadilan. Pihak bank tidak bisa. Ataupun ada surat dari pihak bank, mau mengosongkan rumah kalian, tidak bisa brother. Yang paling tinggi itu adalah pengadilan. Jadi kalau kalian minta dikosongkan, jangan mau dikosongkan. Jangan mau kalian pergi. Enak aja. Misalnya pemasang pelang, nggak ada masalah juga pasang pelang. Ya nggak?
malu, nantilah urusan malu-malu itu. Kalian berpikir selamatkan diri kalian dulu. Jadi kondisi saat ini ibarat si malakama. Kalian bayar, kalian nggak punya uang. Tidak bayar, jaminan akan dilelang. Atau debt collector mau datang, debt collector nggak bisa datang juga. Itu kan ada banyak penyekatan. Jadi menurut saya kalau debt collector yang datang, jangan lupa kalian persiapkan juga namanya nomor telepon kantor polisi terdekat. Kan lihat di Google kan banyak itu. Jangan lupa minta surat tugasnya itu. Tanpa surat tugas, jangan mau layani. Usir aja baik-baik. Jurus yang paling bagus itu kalau misalnya dia datang mau ngeyel, mau marah-marah, ya video kan. Tapi jangan lupa juga namanya siapa. Ya enggak? Viralkan. Jadi kalian nggak usah takut juga masalah itu. Saya tahu kondisi ini si malakama. Tapi walaupun dengan kondisi seperti ini, kalian harus bisa tetap bertahan. Saya secara pribadi mendoakan semoga kalian bisa rezekinya lancar, bisa lancar dalam kreditnya. Masalah dengan pihak bank itu memang kewajiban, tapi pihak bank tidak bisa semena-mena juga kan? Betul nggak? Ingat, masalah hutang piutang itu adalah perdata. Dan ingat juga, kalau mereka menagih secara preman, itu adalah pidana, penjara hukumannya. Kalian bisa dipenjara nggak? Nggak bisa juga. Ya nggak? Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi ya. Tapi jangan menghindar juga. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.